Baik, ya baiknya di Al-Zaitun tidak ada Somad dan Waloni ya. Kalau tidak anjing semua ditabrakin itu Pak. Nggak ada anjing di sana tuh. Sayang. Apakah di dalam Torah yang dipelajari di Torah Injil yang dipelajari di Al-Zaitun itu ya lalu kalian menyesuaikannya dengan, kan kalian juga membaca Alkitab juga, diizinkan membaca Alkitabnya orang Kristen juga kan, yang di dalamnya ada Torahnya orang Yahudi tentunya kan, antara perbedaan perbandingannya Injil dan Al-Quran, tapi saya melihat sikap Syekh gitu. Ya. Syekh Panji Gumilang mengajarkan kepada kami tentang keberagamaan yang baik, tentang mewujudkan bagaimana perdamaian dunia. Itu sih yang saya bisa jawab. Artinya memang benar-benar tidak ada penyaranan atau studi banding atau apa ya, benar-benar kalian hanya diajarkan tentang agama Islam, hanya kalian tidak dilarang untuk membaca kitab-kitab lain, gitu saja ya. Betul, betul, betul. Itu sebetulnya jawabannya. Positif juga dong, nggak masalah ya. Kita kalau sekolah teologi juga kita nggak pernah diajari Islam, cuman kita boleh baca Al-Quran gitu aja. Betul, betul. Sebetulnya sama aja ya, artinya tidak ada yang aneh ya. Nah, ya termasuk sekarang ini meledaknya Panji Gumilang ini yang membuat kita bilang, oh kita akan jempol 4 ini buat Panji Gumilang, berani begitu. Hanya kita melihat, wah ini untuk lolos kecil kemungkinannya. Karena memang tujuannya mau ngerampok Al-Zaitun kok, ini orang-orang ini kok. Bentar, ini kita lanjutkan dulu ya. Ini ada Pak Robert. Ya. Pak Robert. Shalom Pak Paul. Ya. Shalom untuk semuanya. Ini saudara, ya. ini kenapa tadi saya potong, minta maaf ya. Tadi karena supaya mumpung ada Kang Barma ini, Anda tanya sebanyak-banyak ya. Tentu saja ini adalah atas nama pribadi ya, bukan atas nama Al-Zaitun ya, atas nama pribadi beliau sebagai alumni. Jadi usahakan untuk bertanya, untuk pengen tahu apa yang Anda pengen tahu dari Al-Zaitun ini. Jadi sebisa mungkin pendapat-pendapat pribadi disingkirkan dulu, nanti kita nyambung lagi ya setelah ini. Silakan Pak Robert. Baik, ya baiknya di Al-Zaitun tidak ada Somad dan Waloni ya. Kalau tidak anjing semua ditabrakin itu Pak. Nggak ada anjing di sana tuh. Sayang. Oke, kita kembali fokus Pak ya. Dimana kalau saya melihat bahwa dengan kasus Panji Gumilang ini merupakan suatu blessing in disguise atau suatu keberuntungan yang terselubung di belakang daripada apa yang sebenarnya selama ini Indonesia dibutakan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan masyarakat ya, bukan dalam soal agamanya, karena agama itu adalah ranah pribadi, dan saya meyakini bahwa yang saya yakini adalah ajaran untuk mengasihi sesama, dan sebenarnya ini sudah mencakup keseluruhan daripada 5 sila Indonesia. Andai kata salah satu dari ajaran Tuhan Yesus saja yang kita terapkan, mengasihi sesama, berarti kita tidak mengkafir-kafirkan orang lain atau menyatakan legal atau layak darah daripada pausang untuk ditumpahkan. Ini ajaran yang menyesatkan dan mungkin menjadi suatu evaluasi bagi orang-orang Islam yang cerdas untuk melihat Tuhan bagaimana ini kalau kita diajar untuk kebencian yang menimbulkan perseteruan dan juga persaingan yang tidak sehat. Dan inilah kira-kira yang diangkat oleh MUI untuk menjatuhkan Panji Gumilang. Dan kembali lagi, saya tidak kepada ranah agama, karena agama itu adalah unsur-unsur pribadi. Silakan saja, tidak boleh ada pemaksaan. Saya sendiri sebagai orang percaya tidak bisa justru menganjurkan juga kepada anak saya yang mungkin beda pandangannya, karena ini adalah bukan suatu boncengan. Ya, ini yang perlu dipahami oleh Anwar Abbas, Ma'ruf Amin, Yusuf Kala, Egy Sujana, Amin Rais, Fadlison, dan sejenis penganut radikal di Indonesia untuk memahami bahwa Panji Gumilang adalah seorang yang mempunyai toleransi yang tinggi. Lepas daripada agamanya ya, karena saya ingat dulu tahun lalu atau lebih, di mana kita juga membela Ahmadiyah yang dinyatakan ajaran sesat oleh MUI.
Sebaliknya, kita pakai logika dong. Mungkin dari Ahmadiyah yang menyatakan bahwa MU ini sesat. Sampai Panci pun mereka halalkan. Tujuannya apa ini? Merampok uang-uang yang bukan hak mereka. Dan masalah di sini adalah, kok pemerintah yang ada bisa mentolerir hal-hal seperti ini. Dan tidak pernah ada audit terhadap MUI. Jadi di sini kita menyuarakan untuk kebenaran dan keadilan. Mereka adalah lembaga masyarakat yang harus ditertibkan. Kalau mereka justru memberikan order kepada pemerintah untuk membuat fatwa, ini nyatanya Indonesia dibawa daripada hukum fatwa MUI. Jadi saya jelas di sini untuk menyatakan kita tidak memusuhi siapapun, agama apapun yang mereka peluk, bahkan ateis, itu pilihan mereka. Tetapi saya memilih bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Ya, Pak Robert ada ini buat ini Kang Barma ada pertanyaan ingin tahu ya langsung. Ya, pertanyaan saya mungkin untuk Kang Barma, bagaimana sebenarnya penilaian daripada kelompok ini, karena bagaimanapun kita tetap ada perbedaan mungkin kalau dari segi keyakinan, Pak ya. Jadi kalau di dalam ajaran daripada Panji Gumilang, tentunya kan dibahas juga mengenai Injil, demikian juga Taurat. Bagaimana persamaannya dengan misalnya ajaran-ajaran di dalam Islam itu kok layak misalnya memusuhi satu yang lain, meskipun mungkin di dalam ajaran daripada Al-Zaitun tidak ya, tetapi kan mayoritas Indonesia dibodohi dengan ajaran-ajaran seperti itu, sehingga Indonesia itu kacau hingga saat ini, selalu berkutat kepada agama dan agama lagi, menolak Israel cuma karena sentimen agama, bukan dengan penjajahan. Jadi Pancasila itu dibolak-balik. Jadi di mana posisi daripada Al-Zaitun untuk menyatakan kebenaran ini, bahwa tidak boleh demikian. Mungkin itu masukan saya dan pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, Kang Barma. Pak Paul, ada Kang Karni Ilyas. Ya, ini biar dijawab dulu sama Kang Barma, lalu Pak Karni Ilyas. Silakan Kang Barma. Boleh sedikit dirangkum Pak Paul, sorry. Ya, jadi tadi pertanyaan intinya kan gini. Apakah di dalam Torah yang dipelajari di Torah Injil yang dipelajari di Al-Zaitun itu ya lalu kalian menyesuaikannya dengan, kan kalian juga membaca Alkitab juga, diizinkan membaca Alkitabnya orang Kristen juga kan, yang di dalamnya ada Torahnya orang Yahudi tentunya kan. Lalu sikap kalian waktu membaca itu terus bagaimana tuh? Ya, apa responnya atau arahannya dari dosennya, dari gurunya bagaimana itu? Ya, sekali lagi di dalam pendidikan belajar selama saya di sana di Mahat itu 6 tahun, itu tidak pernah secara terang-terangan beliau mengajarkan ayo belajar Al-Qur'an, ayo belajar Alkitab. Tetapi di sana selalu belajar tahfiz Quran atau menghafal Quran, kemudian tahsin atau bagaimana cara membaca dengan lagu dan tapi kan kalian diizinkan membaca Alkitab kan di dalam. Artinya gini, seluruh kitab boleh kita baca, namun kembali kepada masing-masing gitu, kepada minat masing-masing. Kemungkinan saya bukan tipikal orang yang membaca ya, tapi saya senang melihat, watching gitu, kemudian listening gitu. Saya reading agak kurang. Nah, tetapi saya mengambil sikap-sikap beliau. Pernah saya ke Masiko, beliau itu melingkari dengan pensil-pensil, kemudian merangkum. Jadi artinya kalau saya pribadi, saya tidak mendalami Alkitab. Namun saya mendalami dari gerak-gerik Syekh Al-Zaitun selama ini bersama sahabat-sahabatnya, baik dari Nasrani, Yahudi, dan lain-lain gitu. Buddha, Hindu pun bersatu di sini gitu. Jadi kalau bicara bagaimana saya menanggapi persamaan Alkitab, ya saya melihat kalau kita bicara ngelihat sejarah bahwa Nabi Muhammad diturunkan ke bumi ini yang dibawakan oleh Buya Syakur dan Muhammad Nasih, Dr. Muhammad Nasih, itu pernah ada kutipan kalau nggak salah di antara kedua channel YouTube tersebut, saya mengutip
kenapa sih Muhammad diturunkan untuk apa gitu kan? Yaitu liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Nah, kalau menurut cerita di dalam sejarah Islam, kalau mau mengetahui Al-Quran, ya lihat sikap-sikap Nabi Muhammad, karena sikap-sikap Nabi Muhammad ya Al-Quran gitu. Berarti dengan kata lain, saya tidak perlu mencari antara perbedaan Perbandingannya. Injil dengan Al-Quran, tapi saya melihat sikap Syekh gitu. Ya. Syekh Panji Gumilang mengajarkan kepada kami tentang keberagamaan yang baik, tentang mewujudkan bagaimana perdamaian dunia. Itu sih yang saya bisa jawab. Artinya memang benar-benar tidak ada penyaranan atau studi banding atau apa ya, benar-benar kalian hanya diajarkan tentang agama Islam, hanya kalian tidak dilarang untuk membaca kitab-kitab lain, gitu saja ya. Betul, betul, betul. Itu sebetulnya jawabannya. Positif juga dong, nggak masalah ya. Kita kalau sekolah teologi juga kita nggak pernah diajari Islam, cuman kita boleh baca Al-Quran gitu aja. Betul, betul. Sebetulnya sama aja ya, artinya tidak ada yang aneh ya. Ya, tidak ada yang aneh, tidak ada yang mendiskreditkan Alkitab di dalam ajarannya. Ya, atau sebaliknya mengatakan Alkitab lebih mulia dari atau apa enggak. Dan kalian bukan liberal juga ya, kalian tidak liberal ya. Oh, kita di sini diajarkan ya mengikuti sunnah Rasul gitu. Bahwa bukan liberal ya, kalau liberal kan jelas, ya kan. Seperti Ulil itu kan jelas liberal ya kan, jelas. Iya, ya boleh menilai sendiri. Ya itu kan jelas liberal ya, walaupun dia Muhammadiyah ya. Tapi kan jelas liberal ya. Dan yang beberapa, saya lupa Ulil itu Muhammadiyah atau NU ya, tapi dia kan liberal ya. Ada satu lah. Ya, NU ya, ada satu lagi temennya Ulil itu satu yang wakil ketua jaringan Islam liberal itu kan juga liberal, terang-terangan liberal. Tapi kalau kalian bukan ya, bukan di dalam liberal itu ya. Benar-benar kalian tadi al-sunnah wal jamaah itu ya. Ya, kita pengikut Rasul lah. Iya, pokoknya yang bagian yang umum lah begitu, yang mainstream sebetulnya ya. Ini memang oke, ini ada Pak Karni Ilyas, silakan Pak Karni Ilyas.